Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini saya akan menganalisis kasus Nenek Asyani dengan 5W plus 1H pada mata kuliah Sistem Hukum Indonesia dan dosen pengampu Bapak Ar-Rahman Syafebri, SIP MSI. Sebelum lanjut ke pembahasan, perkenalkan nama saya Revalina Gadista dengan NIM 07011282328 kelas A Indralaya. Nah, yang pertama yaitu what? Apa yang terjadi? Nah, Nenek Asyani ini seorang wanita lanjut usia asal Situbondo, Jawa Timur, menjadi terdakwa dalam kasus dugaan pencurian 7 batang kayu jati dari kawasan hutan yang dikelola oleh Perhutani. Kemudian Perhutani ini menuduh bahwa kayu tersebut diambil secara ilegal dari lahan mereka tanpa izin resmi. Kemudian menurut Perhutani, kayu jati itu berasal dari hutan negara yang mereka kelola dan dilindungi. Di sisi lain, Nenek Asyani membantah tuduhan tersebut. Ia mengklaim bahwa kayu jati tersebut sebenarnya berasal dari pohon di tanah yang dia yakini sebagai miliknya. Kayu itu rencananya digunakan untuk kebutuhan pribadi, yakni membangun rumah. Nah, yang kedua, siapa saja yang terlibat? Yang pertama itu ada terdakwanya, yaitu Nenek Asyani. Nenek Asyani adalah seorang wanita lanjut usia yang menjadi terdakwa dalam kasus ini. Ia dituduh mencuri 7 batang kayu jati dari kawasan hutan yang dikelola oleh Perhutani. Kemudian Nenek Asyani mengklaim bahwa kayu tersebut merupakan miliknya yang berasal dari pohon di tanah yang ia anggap sebagai hak miliknya dan digunakan untuk membangun rumahnya. Kedua yaitu pelapor, Perhutani. Perhutani adalah perusahaan negara yang bertanggung jawab mengelola hutan negara, termasuk hutan tempat kayu jati yang diduga dicuri oleh Nenek Asyani. Kemudian Perhutani melaporkan kejadian ini ke pihak berwajib, mengklaim bahwa kayu jati tersebut diambil secara ilegal tanpa izin dari kawasan hutan yang mereka kelola. Yang ketiga, Hakim Pengadilan Negeri Situbondo. Nah, hakim di Pengadilan Negeri Situbondo bertugas untuk memimpin persidangan dan memutuskan perkara berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan. Mereka akan memeriksa klaim dari kedua pihak, Perhutani sebagai pelapor dan Nenek Asyani sebagai terdakwa untuk menentukan apakah tuduhan pencurian kayu jati dapat dibuktikan di pengadilan. Kemudian yang keempat itu ada saksi. Saksi dari pihak Perhutani yaitu akan memberikan kesaksian yang mendukung klaim bahwa kayu jati tersebut diambil dari kawasan hutan milik Perhutani tanpa izin. Kemudian saksi dari tetangga sekitar. Saksi-saksi dari lingkungan sekitar yang mengetahui aktivitas Nenek Asyani memungkinkan memberikan keterangan mengenai apakah Nenek Asyani mengambil kayu jati tersebut atau jika kayu itu memang berasal dari tanah yang ia klaim sebagai miliknya. Kemudian saksi-saksi ini akan memberikan bukti tambahan yang dapat mempengaruhi keputusan hakim. Di mana lokasi kasusnya? Nah, kejadian dalam kasus ini terjadi di Situbondo, sebuah kabupaten yang terletak di Jawa Timur. Lokasi spesifiknya adalah di kawasan hutan yang dikelola oleh Perhutani yang merupakan perusahaan negara yang mengelola hutan negara termasuk hutan jati di wilayah tersebut. Mengapa masalah ini muncul? Masalah ini muncul karena adanya perbedaan klaim kepemilikan atas sumber daya alam antara Perhutani dan Nenek Asyani. Perhutani menuduh Nenek Asyani melakukan pencurian kayu jati dari hutan yang dikelola oleh mereka. Mereka mengklaim bahwa kayu tersebut diambil tanpa izin dari kawasan hutan negara yang merupakan hak pengelola mereka. Nah, Nenek Asyani di sisi lain mengklaim bahwa kayu tersebut bukan berasal dari hutan milik Perhutani, tetapi melainkan dari pohon yang tumbuh di tanah yang ia klaim sebagai miliknya. Nenek Asyani merasa bahwa kayu tersebut adalah miliknya sendiri yang tumbuh di atas tanah yang ia tempati atau warisi. Kemudian sebagai orang yang tinggal di wilayah tersebut, ia mungkin beranggapan bahwa ia berhak mengambil kayu dari pohon-pohon yang tumbuh di sekitarnya. Bagaimana kasus ini diselesaikan? Kasus Nenek Asyani diselesaikan melalui proses persidangan di Pengadilan Negeri Situbondo. Kasus Nenek Asyani diselesaikan melalui proses persidangan di Pengadilan Negeri Situbondo. Selama persidangan, berbagai bukti dan kesaksian diajukan oleh kedua pihak, yaitu Perhutani sebagai pelapor dan Nenek Asyani sebagai terdakwa. Setelah melalui beberapa kali sidang, hakim akhirnya membuat keputusan. Nah, kemudian putusan hakim ini bahwa Nenek Asyani dinyatakan bersalah atas tuduhan pencurian kayu jati yang diambil dari hutan milik Perhutani tanpa izin. Hakim menganggap bahwa bukti yang diajukan menunjukkan bahwa kayu yang diambil memang berasal dari kawasan yang dikelola oleh Perhutani, meskipun Nenek Asyani mengklaim kayu itu miliknya. Hukuman yang dijatuhkan adalah penjara selama 1 tahun 3 bulan dengan tambahan denda sebesar 500 juta. Denda ini memiliki konsekuensi tambahan. Jika Nenek Asyani tidak dapat membayar denda tersebut, maka ia akan menjalani hukuman tambahan berupa 3 bulan penjara.
Kemudian, analisis putusan hakim. Yang pertama itu barang bukti kayu jati yang ditemukan. Kayu yang ditemukan dianggap berasal dari kawasan hutan yang dikelola oleh perhutani. Namun, dalam analisis lebih mendalam, penting untuk mempertanyakan dokumentasi atau bukti pengukuran yang sah, yang bisa membuktikan asal kayu tersebut secara pasti. Kemudian, pentingnya verifikasi. Tanpa adanya bukti atau survei yang jelas mengenai asal-usul kayu tersebut, dapat dikatakan bahwa pengambilan keputusan berdasarkan barang bukti yang tidak memadai bisa berpotensi merugikan terdakwa. Kedua, keterangan saksi. Saksi dari perhutani. Saksi-saksi dari perhutani menyatakan bahwa kayu tersebut berasal dari hutan yang mereka kelola, yang menjadi dasar utama tuduhan pencurian. Namun, ini perlu dipertimbangkan bersama dengan bukti lain seperti dokumen ataupun pengukuran yang mendukung klaim tersebut. Saksi dari tetangga. Saksi-saksi dari tetangga Nenek Asyani menyebutkan bahwa kayu yang diambil kemungkinan berasal dari sekitar rumah Nenek Asyani yang tidak jauh dari lokasi hutan. Ketidaksesuaian keterangan saksi ini antara saksi dari perhutani dan saksi dari tetangga seharusnya menjadi pertimbangan lebih lanjut bagi hakim. Ketidaksesuaian ini bisa menciptakan ketidakpastian dalam pembuktian perkara. Ketiga, prinsip keadilan restoratif. Restoratif justice. Nenek Arsyani adalah seorang wanita lansia yang mungkin tidak memiliki pemahaman yang mendalam mengenai hukum dan aturan pengelolaan hutan negara. Kayu yang ia ambil digunakan untuk membangun rumahnya yang menunjukkan bahwa perbuatannya bukanlah untuk tujuan komersial. Kemudian proporsionalitas hukuman. Hukuman yang dijatuhkan penjara 1 tahun 3 bulan dengan denda 500 juta terlihat terlalu berat untuk pelaku yang tidak memiliki niat jahat dan tidak berpotensi untuk mengulangi perbuatannya. Sebuah pendekatan yang lebih sesuai mungkin adalah hukuman percobaan atau bentuk lain dari hukuman yang lebih ringan. Kemudian yang keempat, aspek hukum, hak perhutani untuk melapor. Memang benar bahwa perhutani memiliki hak hukum untuk melapor tindak pidana pencurian kayu dari hutan negara yang mereka kelola. Namun dalam hal ini terdapat ruang untuk menyelesaikan perkara secara non-litigasi, seperti mediasi atau penyelesaian melalui mekanisme adat yang lebih memperhatikan konteks sosial dan kultural masyarakat setempat. Kemudian pertimbangan sosial dan usia terdakwa. Mengingat status sosial dan usia lanjut Nenek Asyani, pengadilan seharusnya mempertimbangkan faktor-faktor kemanusiaan dalam memutuskan hukum vonis yang lebih ringan. Seperti hukuman percobaan atau pendekatan restoratif bisa menjadi solusi yang lebih tepat daripada hukuman penjara yang berat. Nah, dari kasus ini dapat disimpulkan bahwa putusan yang dijatuhkan oleh hakim meskipun sah secara prosedural, tampaknya kurang memperhatikan aspek kemanusiaan dan konteks sosial kasus ini. Berdasarkan barang bukti yang belum dapat dipastikan dengan jelas asal-usul kayunya, serta ketidaksesuaian dalam keterangan saksi, keputusan tersebut bisa dipertanyakan. Selain itu, hukum yang dijatuhkan juga tidak proporsional, mengingat usia Nenek Asyani yang lebih lanjut dan niatnya yang hanya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, bukan untuk keuntungan pribadi atau komersial. Dengan mempertimbangkan prinsip keadilan, restoratif, dan keadaan pribadi terdakwa, seharusnya ada ruang bagi hakim untuk memberikan keputusan yang lebih ringan dan manusiawi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada kekurangan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.